Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an saminga minna hadithan fa'afidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau membagikannya kepada orang lain, Allah jadikan orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat, lancar usahanya di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Seperti biasa, kali ini kita hanya mau curhat saja. Beberapa waktu yang lalu itu saya mendengar ceramah di YouTube tentang definisi iman. Jadi ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kalau hati sudah percaya, sudah iman, ya sudah cukup untuk hukum di akhirat. Sedangkan hukum di dunia ya harus mengucapkan. Kalau nggak salah, ulama tersebut adalah guru kita bersama, yaitu Gus Baha, atau nama lengkap beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Nah, kalau nggak salah ya, nanti coba kalau yang tahu di komentar coba dicarikan linknya Gus Bah. Kebetulan saya nyari tadi nggak ketemu link tersebut, karena maklum ini video sudah pernah ditonton lama oleh saya, tapi baru kepikiran beberapa minggu ini saja. Nah, tentu bahwa pemahaman yang penting hatinya iman, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang beriman. Ini dalam tanda petik menggoyahkan definisi iman yang selama ini saya pahami. Karena selama ini saya memahami itu seseorang dikatakan iman, minimal dia mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan hatinya percaya kepada Allah dan Rasulullah. Hadis yang sering saya dengar itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tafsir hadisnya plus hatinya yakin, maka dia akan masuk surga. Maka isinya kegoncangan pengertian saya ini selama 2 minggu atau 3 minggu ke belakang itu terus mengganggu pikiran saya. Saya pengen menemukan dalil yang mengatakan bahwa iman saja sudah cukup, walaupun belum diucapkan. Nggak ketemu. Hingga pada hari ini tanpa sengaja itu saya menemukan penjelasan dari tafsir Imam Fakhrur Razi, itu Mafatihul Ghaib, yang ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 3. Nah, di sini Imam Fakhrur Razi menerangkan tentang definisi iman panjang lebar. Dan pada akhirnya beliau membagikan bahwa secara syar'i ada 4 firqah tentang definisi iman ini. Firqah yang pertama yaitu firqah yang mengatakan bahwa iman dianggap sempurna atau dianggap sah itu apabila memenuhi 3 syarat, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Singkatnya,
dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian hatinya iman kepada Allah dan Rasulnya, plus melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan lainnya, itu kelompok pertama. Para pengikut kelompok pertama ini yaitu firqah Mu'tazilah dan kawan-kawannya. Gitu. Nah tentu kalau pengertian iman seperti ini ya mantap, semuanya juga pengennya begitu, pengen hatinya yakin, mulutnya mengucapkan, dan anggota badannya full melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tentu semua pengen begitu. Dan tentu pengertian iman seperti ini nanti menimbulkan konsekuensi yang sangat banyak, yang sangat panjang, baik bagi hukum-hukum di dunia maupun hukum-hukum di akhirat. Nah kali ini kita tidak akan membahas konsekuensi dari pengertian iman itu adalah harus dengan hati, dengan mulut, dan dengan anggota badan. Nanti pada yang kesempatan. Nah firqah yang kedua mendefinisikan bahwa iman itu harus diucapkan dan diyakini dengan hati, itu sudah cukup. Dengan kata lain, kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian hatinya juga percaya kepada Allah dan Rasulnya, sudah cukup. Sehingga hadis yang masyhur, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kemudian ada sahabat yang bertanya, qultu wa in zana wa in sarqa, qala wa in zana wa in sarqa. Jadi asal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya yakin, udah dia nanti akan masuk surga meskipun dia berzina, meskipun dia pernah mencuri. Kira-kira begitu. Jadi fasek lah asal dia sudah mengucapkan syahadat dan hati yakin, dia akan masuk surga. Nah kelompok yang kedua ini yaitu kelompok yang diikuti oleh Imam Asy'ari dan juga oleh Imam Ahmad bin Hambal. Benarkan saya kalau salah. Kemudian ada kelompok atau firqah yang ketiga, yaitu firqah yang mengatakan iman itu cukup di hati saja. Maksudnya kalau ada seseorang hati yang sudah iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian belum mengucapkan syahadat dan belum melaksanakan ajaran-ajaran Islam, cukup. Nah kemudian firqah yang keempat, yaitu firqah yang mengatakan bahwa iman sudah cukup asal dia sudah mengucapkan saja. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, baik hatinya iman ataupun tidak, ya dia sudah dicatat orang beriman di dunia. Nah, kalau di akhirat nanti kita lihat. Kira begitu. Jadi ada 4 kelompok firqah ya. Yang pertama, orang dikatakan iman kalau dia meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan anggota badan. Di firqah yang pertama. Firqah yang kedua, seseorang dikatakan iman cukup mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati saja. Firqah yang ketiga, seseorang bisa dikatakan iman kalau dia sudah meyakini dengan hati saja. Yang keempat, firqah itu seseorang dikatakan beriman asalkan dia sudah mengucapkan keimanannya atau syahadat, cukup meskipun hatinya tidak iman. Tentu dia tidak melaksanakan juga, kan begitu. Nah, tetapi yang membuat saya menarik bukan itu. Yang membuat saya tertarik kali ini, nah setelah menjelaskan 4 firqah itu dan menjelaskan tentang iman yang lainnya, Imam Fakhrur Razi itu kemudian membuat 2 contoh begini. Seandainya ada orang yang sudah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah dengan dalil yang jelas, terperinci, kemudian sudah betul-betul iman lah berdasarkan dalil akli dan dalil nakli, tetapi dia belum sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia belum punya waktu yang cukup untuk mengucapkan syahadat, meninggal. Gimana status keimanan dia? Apa mungkin ada orang-orang seperti itu? Mungkin sekali. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini itu misalnya di berbagai universitas ada fakultas mata kuliah yang mempelajari tentang perbandingan agama. Bisa jadi orang-orang Nasrani mempelajari agama Islam, kemudian dia tertarik kepada Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah,
pas dia beriman, setelah itu beberapa detik kemudian pas dia meninggal. Misalnya dia di perjalanan di kereta naik mobil sambil tafakur berpikir, oh iya ya, ternyata yang betul itu agama Islam. Ya udah kalau begitu saya percaya kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya, percaya kepada Rasulullah, dan nanti akan mengucapkan syahadat. Pas begitu pas tabrakan dia meninggal. Nah itu kan dia hatinya sudah iman, tetapi tidak punya waktu yang cukup untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah keburu meninggal. Nah, status iman orang yang seperti ini tuh gimana? Kata Imam Fakhrul Razi, kalau mau dikatakan dia sudah iman, karena hatinya udah iman itu tadi, maka hukum seperti ini bertentangan dengan ijma' ulama. Kenapa? Karena sudah kadung ulama ijma' seseorang dikatakan iman kalau dia sudah mengucapkan dan hatinya yakin. Jadi ada 2 syarat. 1 diucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua hatinya juga iman. Otomatis kalau mau dihukumi iman, dia bertentangan dengan ijma' ulama. Kenapa? Karena dia itu baru 1 saja, baru hatinya saja yang iman, mulutnya belum. Ini bertentangan dengan ijma' ulama kalau begitu. Tetapi kalau mau dihukumin tidak iman, dia itu bertentangan dengan hadis sahih yang mengatakan bahwa seseorang akan dikeluarkan dari neraka meskipun di dalam hatinya cuma ada sebiji sawi dari iman. Nah, hadis ini bisa Anda cek dalam Sahih Bukhari hadis nomor 22 atau hadis nomor 6560 atau hadis nomor 7439. Kebetulan saya bawa Bukharinya, saya bacakan cuplikannya saja. Dalam hadis kunci Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Keluarkanlah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi dari iman. Nah kalau orang tadi kan otomatis dia di dalam hatinya sudah ada iman, meskipun baru dan meskipun cuma sedikit. Nah berarti dengan hadis ini kan buas malakama mau dikatakan beriman bertentangan dengan ijma' ulama, tidak dikatakan beriman bertentangan dengan hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim pun ada hadisnya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah itu contoh yang pertama. Nah contoh yang kedua sama. Ada orang hatinya sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian dia juga punya waktu yang cukup untuk mengatakan 2 kalimat syahadat, tetapi tidak dia katakan sehingga keburu meninggal. Status imannya gimana? Apa mungkin ada? Ada. Contoh misalnya, sekarang kan lagi ngetren banyak mu'alaf yang ketika ikrar syahadatnya itu di hadapan ulama yang terkenal misalnya, atau di dalam masjid, atau nunggu suatu resepsi. Sekarang bulan Maulud misalnya ada seseorang sudah berpikir mendalam dalilnya tentang dalil nakli kuat tentang adanya Allah dan adanya Rasulullah, dalil naklinya juga sudah kuat sehingga dia menyimpulkan saya mau masuk Islam dan percaya kepada Allah dan Rasulnya. Hatinya sudah iman, tetapi dia belum mengikrarkan imannya, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena alasannya apa? Nantilah saya mengucapkannya pas bersamaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid misalnya, atau nanti saya mengucapkannya pas Gus Baha datang di suatu acara misalnya, atau pas Ustadz Abdul Somad datang di suatu acara, atau pas Ustadz Aditya datang, kira begitu. Nah iman dia di dalam hati dengan waktu itu kan ada jeda yang bisa jadi sejam 2 jam, bisa jadi sehari 2 hari, bisa jadi seminggu 2 minggu. Nah belum sampai pada acara ikrar dia sudah meninggal, kan begitu. Bagaimana saat hukumnya? Nah laki-laki ini buah si malakama.
mau dikatakan dia orang beriman bertentangan dengan ijma ulama, di mana ijma ulama mensyaratkan hatinya iman dan diucapkan dua, tetapi tidak dikatakan beriman juga sesuatu yang batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis sahih. Oh iya, hadis sahih di sini mengatakan cukuplah hatinya itu ada iman. Nggak ngatakan tuh mulutnya. Mungkin ada yang berdalil, oh itu mulutnya di hadis yang lain, silahkan. Nah, oke. Lalu gimana? Nah, mengenai dua perumpamaan ini, kemudian Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya tersebut itu mengungkapkan pendapat Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ya kita tentu kenal siapa Imam Al-Ghazali itu kan? Iyalah, kalau nggak kenal cari tahu, kira-kira begitu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ijma ulama mengenai kedua hal tersebut itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Kira-kira begitu. Menurut Imam Ghazali, maksudnya kurang tepat gimana? Sehingga Imam Ghazali kemudian menghukumi kedua contoh orang itu tadi hukumnya orang yang beriman. Lalu mengenai dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, atau mengenai dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, itu ya hanya maksiat saja. Jadi dia tetap dikatakan orang beriman meskipun dia bermaksiat atau berdosa karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ingat, ini kuncinya jawaban Imam Ghazali. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, iman di dalam hati saja sudah cukup untuk membuat dia berstatus iman di akhirat khususnya. Ya kan? Kalau di dunia tentu tadi kan, sehingga menurut saya, nggak usah menurut saya, udah mau Ghazali saja itu aja. Emang siapa saya kira gitu ya kan? Sehingga dengan ada 4 pendapat firqah itu tadi dan dipertegas dengan pendapat Imam Al-Ghazali, kita jadi mudah. Kalau di dunia supaya tidak terjadi kekacauan hukum, ya udah kita ikuti pendapat yang mengatakan harus diucapkan. Atau diucapkan saja sudah cukup. Dengan kata lain begini, misalnya kan bisa saja terjadi begini, di suatu daerah kita tiba-tiba ada orang pendatang datang perantau, baik itu turis dari luar negeri maupun turis lokal dari pulau lain ke kota kita misalnya. Kita lihat orang tersebut itu mau dikatakan muslim, dia nggak pernah sholat, auratnya terbuka gitu kan, tidak dikatakan muslim, KTP-nya tulisannya dia Islam. Nah ini kata-kata Islam ini kan tadi mewakili iqrar bil lisan, ya kan? Dengan kata lain, kalau di KTP-nya tertulis Islam, ya sudah, secara muamalah sosial kita hukumi orang Islam. Perkara hatinya nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, jadi longgar. Saya kembali lagi kepada pendapat Imam Ghazali. Nah, maka kemudian saya plong. Oh, ini mungkin pendapat Imam Al-Ghazali ini mungkin dulu saya mendengarkannya dari Gus Baha. Kira-kira begitu. Makanya di judul posting ini saya tulis Gus Baha _2. Dengan kata lain, saya pernah mendapatkan penjelasan dari Gus Baha bahwa iman di dalam hati saja sudah cukup untuk mendapatkan status orang beriman di akhirat. Dalilnya mana? Dalilnya ini Sahih Bukhari ayat hadis nomor 22, hadis nomor 6560 dan hadis 7439. Anda nanti bisa ngecek di sini. Tuh, kalau di kitab Bukhari yang lain juga banyak. Ini kitab Bukhari, ini Syarah Bukhari. Nah, ini kitab Bukhari, ya kan? Di Muslim juga ada nih. Silakan dicek. Insya Allah sudah saya cek, informasinya akurat. Sehingga pencarian saya yang berminggu-minggu, berbulan-bulan itu menjadi plong. Minimal saya punya upgrade lah pemahaman baru bahwa
kalau ada seseorang teridentifikasi nggak pernah kedengaran maca syahadat apa, kita masih bisa husnudzon, mungkin dia sudah iman di dalam hati, cuman belum diucapkan, belum sempat. Atau dia sudah iman di dalam hati tetapi tidak mau mengucapkan. Kira-kira begitu. Tentu ini untuk husnudzon dengan hukum-hukum di akhirat. Kalau di dunia tetap ada standar baku yang sudah dibakukan oleh ilmu-ilmu fikih, misalnya oleh ilmu syariat misalnya, dan lain-lain. Sudah jelas ya? Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda mendapat penyegaran tentang pemahaman iman ini. Kenapa justru ini yang enggak ijma ulama yang saya ceritakan? Oh iya, kalau yang ijma ulama kan sudah banyak diceritakan oleh ulama-ulama lain. Sampai-sampai saya seumur hidup saya itu juga tadi itu pahamnya yang ijma ulama itu yang harus diucapkan dan yakin dalam hati. Mungkin pernah mendengar penjelasan dari ulama-ulamanya, cuman terlewat begitu saja, enggak masuk hati. Nah, pas mendengar penjelasan insya Allah dari Gus Baha itu kepikiran lagi, kira-kira begitu. Karena kebetulan dipicu oleh beberapa ya ustadz lah, yang ketika dia ngaji, kebetulan saya juga berguru kepada beliau, itu seringkali mengatakan bahwa orang yang selama itu orang illalladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara saya berkeyakinan iman saja itu sudah cukup. Kenapa? Karena iman itu termasuk amal soleh. Kira-kira begitu. Nah, untuk menguatkan dalam tanda petik ini hipotesa saya itu perlu dalil yang kuat. Makanya saya berusaha mencari tapi nggak nemu. Nah, pas hari ini itu nemu penjelasan Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya mengenai surat Al-Baqarah ayat 3, dan juga jadi teringat lagi kembali ceramah Gus Baha beberapa waktu yang lalu yang sempat saya lupakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup menjadi orang yang beriman, yang bertauhid, dan nanti pun meninggal membawa iman dan membawa tauhid. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dzinik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan saja, bagi Anda yang mau mendownload video ini silahkan, yang mau mengedit video ini silahkan, yang mau men-share video ini silahkan, dengan catatan satu, tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang kedua tidak bertentangan dengan hukum NKRI, dan yang ketiga tentu dengan tujuan untuk berdakwah dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.